Federasi Belanda mulai was-was ketika talenta muda berbakat, Delano van der Heijden, dikabarkan mantap memilih jalur naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Gelandang serang berusia 20 tahun yang punya darah Maluku dari kakek nenek di pihak ibunya, mengaku siap meninggalkan persaingan ketat di Belanda demi ambisi besar Garuda di Piala Dunia 2026. Kabar tersebut membuat pecinta sepak bola tanah air riuh, mengingat Feyenoord terkenal melahirkan pemain-pemain bintang kelas dunia. Nama Delano van der Heijden pertama kali mencuat ketika Yusa Nugraha, sosok yang kerap menjadi perantara bagi para pemain diaspora, bertemu Delano di Belanda. Dalam pertemuan itu, Delano mengungkapkan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Menurut Yusa, gelandang Feyenoord U21 tersebut secara terbuka menyatakan kesiapan menjalani proses naturalisasi. Ia juga menegaskan keinginan tampil sebagai gelandang serang murni, memerankan peran nomor 10 yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Kondisi Delano sendiri sempat terganggu cedera lutut. Ia rutin menjalani fisioterapi agar bisa segera pulih sepenuhnya. Namun, cedera tidak menyurutkan niatnya membela Garuda. Justru, pemain berdarah Maluku ini semakin bersemangat, menunggu panggilan resmi dari PSSI. Jika semuanya berjalan lancar, ia tak ragu menjemput peluang bersinar di panggung internasional bersama Indonesia. Federasi sepak bola Belanda sudah cukup sering kehilangan bakat diaspora, yang lebih memilih membela negara lain karena alasan kultural atau peluang bermain di tim senior. Kini, Delano menjadi prospek anyar yang kian bikin cemas. Feyenoord merupakan klub besar yang rutin menyuplai pemain ke timnas Belanda. Jika Delano sukses berkembang, seharusnya ia berpeluang meramaikan persaingan timnas de Oranje di masa depan. Akan tetapi, kebutuhan timnas Indonesia untuk menambah kreativitas di lini tengah menjadi angin segar bagi Delano. Gaya bermainnya yang menonjolkan visi dan penguasaan bola selaras dengan filosofi sepak bola Belanda. Selain itu, Indonesia sedang membangun kekuatan baru di bawah kendali Patrick Kluivert, pelatih yang juga lekat dengan kultur total football. Kedekatan budaya sepak bola antara Belanda dan Indonesia, membuat Delano tidak perlu waktu lama beradaptasi. Karena kini Patrick Kluivert, yang dipercaya memimpin timnas Indonesia usai era Sintayong, menegaskan niatnya menerapkan gaya permainan menyerang. Ia ingin mendominasi penguasaan bola dan menciptakan peluang sejak menit awal. Formasi ofensif ini jelas membutuhkan gelandang kreatif dengan kemampuan passing akurat, mental menyerang, dan mobilitas tinggi. Delano van der Heijden dinilai cocok mengisi peran itu, apalagi usianya relatif muda sehingga bisa tumbuh bersama tim. Kehadiran Delano juga diharapkan menambah opsi bagi Kluivert di sektor tengah. Sejauh ini, timnas Indonesia mengandalkan beberapa pemain lokal yang piawai merebut bola, tetapi belum banyak di antaranya yang mampu mengatur ritme serangan. Delano diharapkan menghadirkan dimensi baru bagi Garuda, terutama saat menghadapi tim-tim tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ketertarikan Delano bukan datang di saat lowong. PSSI tengah aktif menuntaskan proses naturalisasi sejumlah pemain diaspora. Beberapa nama, seperti Ula Romeni dan Jairo Riedewald, disebut hampir pasti bergabung. Tinggal menunggu finalisasi dokumen dan sumpah kewarganegaraan. Apabila Delano menuntaskan persyaratan serupa, Indonesia akan memiliki koleksi pemain diaspora yang komplit, mulai dari lini belakang, tengah, hingga depan. Langkah Kluivert dan PSSI melakukan naturalisasi tidak lain adalah mempersiapkan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia berada di babak ketiga kualifikasi zona Asia, menghadapi lawan tangguh seperti Australia dan Bahrain. Target minimal, Garuda mesti meraih 4 poin untuk menjaga peluang lolos otomatis. Jika skenario berjalan mulus, Indonesia dapat menoreh sejarah dengan menembus putaran final. AC Milan benar-benar melakoni laga penuh drama melawan Parma. Kemenangan dramatis ini turut dibumbui ketegangan antara Sergio Conceição dan Davide Calabria. Milan benar-benar bekerja keras meraup 3 poin saat menjamu Parma di San Siro. 2 kali tertinggal, Rossoneri menang 3-2 berkat sepasang gol di masa injury time. Tijani Reijers dan Samuel Chukwueze yang menentukan 3 poin tersebut. Sebelumnya Christian Pulisic sempat menyamakan skor, dengan Parma 2 kali memimpin lewat Matteo Cancellieri dan Enrico Del Prato. Tapi damanya tak berhenti di situ untuk Milan. Selepas wasit meniupkan peluit tanda laga usai, pelatih Sergio Conceição berlari dan meneriaki kaptennya sendiri, Davide Calabria.
Keduanya lantas terlibat perdebatan sengit hingga harus dipisahkan oleh anggota tim lainnya. Belum diketahui apa sebab keduanya bertengkar di lapangan. Kemenangan atas Parma sementara menempatkan Milan di posisi 6 Serie A dengan 34 poin dari 21 pertandingan. Parma sendiri ada di urutan 16 dengan 20 poin, hanya 1 poin dari zona degradasi. Pertandingan yang sangat menegangkan, peran krusial dari Tidjani Reijers untuk AC Milan begitu kentara dalam kemenangan terbaru tim di Liga Italia 2024 hingga 2025. Dalam bentrokan di San Siro, I Rossoneri harus susah payah menaklukkan tamu mereka yang berada di posisi bawah. Tidjani Reijers mengawali momen kebangkitan tim berkat lesakannya pada menit ke-92. Predikat Player of the Match dalam laga tersebut dari Liga Italia diberikan untuk Reijers. Itu adalah penghargaan kelima yang diterima oleh Reijers dari Panini tersebut. Sosok yang dijuluki Power Ranger, plesetan dari Power Ranger tersebut, memang krusial perannya bagi tim. Dengan 1 gol ke gawang Parma, maka tercatat Reijers sudah mengumpulkan 6 gol dari 20 pertandingan di Liga Italia musim ini. Jumlah tersebut menyamai perolehan Christian Pulisic sebagai top scorer untuk Milan. Jika ditotal, maka sudah ada 10 gol yang dihasilkan oleh Reijers bersama AC Milan dari 30 pertandingan. Menariknya, kerap kali Reijers mencetak gol atau memberikan assist, Milan tidak pernah mencicipi kekalahan musim ini. Terhitung 11 laga di semua ajang kompetitif, pemain berdarah Maluku tersebut menghadirkan gol dan assist. Pertandingan luar biasa dan hasil yang sangat penting. Terima kasih kepada semua penggemar. Itu tentu saja merupakan poin penting untuk kembali ke tempat yang layak bagi Milan, ujar pemain berusia 26 tahun tersebut menambahkan. Lampaui rekor Barella, Reijers kini tercatat sebagai gelandang paling produktif di Serie A setidaknya hingga pekan ke-22. Gol dramatis Tidjani Reijers ke gawang Parma ini jadi titik balik AC Milan untuk memutar situasi dan memenangkan pertandingan 3-2 dari semula tertinggal 2-1 di San Siro. Satu lagi torehan dari pemain timnas Belanda keturunan Indonesia itu yang menempatkan dia di daftar gelandang tersubur Serie A Italia musim ini. Kini, Reijers telah mengoleksi 6 gol, tak ada lagi pemain yang seposisi dengannya bisa melebihi koleksi gol dia di musim ini. Tambahan 1 gol ini berarti Reijers sekarang menghimpun total 10 gol di seluruh kompetisi, mengangkangi rekor gol tertinggi Nicolo Barella sebagai gelandang yang mengemas 9. Untuk ukuran pemain tengah yang bermain di sentral, itu merupakan angka yang terhitung mengesankan. Dengan musim yang masih terhitung panjang, Reijers tentu saja berpeluang terus menambah pundi golnya.